Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Super Women. Anda dan kita semua sepertinya harus mulai bersiap-siap untuk menyambut kenaikan harga BBM bersubsidi. Seperti Pertalite dan juga solar. Nilai subsidinya sudah terlalu membengkak dan kemudian membuat pusing pemerintah. Celakanya kalau harga BBM naik artinya harga barang-barang juga akan ikut naik. Jangan sampai hidup susah akan semakin susah seperti kekhawatiran banyak orang. BBM naik bikin panik? Kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebenarnya sudah berulang kali diisyaratkan oleh Presiden Jokowi dalam 1 bulan terakhir. Namun tampaknya ada dilema yang saat ini tengah dihadapi pemerintah. Sehingga terkesan ada tarik ulur untuk menaikkan atau tidak menaikkan. Padahal yang kita tahu semakin lama ditahan tentu saja subsidi juga akan semakin membengkak. Saya mengajak Anda untuk menyimak apa kata Presiden dalam beberapa kali kesempatan itu. Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya. Bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya. Hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya 502 triliun rupiah. Angkanya gede sekali, ini yang harus kita tahu. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama panelis dan juga narasumber. Saya langsung akan kenalkan kepada Anda. Sebelah saya sudah ada Kakak Irma Chaniago. Kak Irma, selamat malam. Selamat malam, Afi. Oke. Pemirsa. Dan ada Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ada sebelah kiri saya Mbak Isya Rahbini. Mbak Isya, selamat malam. Selamat malam. Dan satu narasumber kita, Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, ini sudah dengar semua statementnya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Iya, gini Afi. Tadi kan Pak Presiden sudah menyatakan bahwa sebenarnya ada keraguan terkait dengan APBN kita sanggup atau tidak sanggup. Ya. Mestinya pemerintah tegas saja, karena memang kalau subsidi BBM yang sudah semakin membengkak ini akan juga membahayakan pemerintah, akan membahayakan negara. Nah, untuk itu seharusnya pemerintah tegas dan siapkan strategi agar masyarakat tidak kelimpungan dengan kenaikan BBM ini. Misalnya dengan BLT, misalnya seperti itu. Tapi harus juga diingat bahwa BLT juga harus tepat sasaran. Jangan sampai kemudian yang menikmati BLT-nya itu bukan orang yang tepat. Ya, nah ini menjadi masalah saya juga. waktu itu sempat mewawancari Pak Presiden Jokowi, gitu. Ya. Dalam kesempatan itu kita berdiskusi tentu soal salah satu topik yang diangkat adalah mengenai soal subsidi BBM yang semakin membengkak ini. Saya tanya ini lalu bagaimana Pak Presiden? Karena tidak akan kuat selamanya diberikan subsidi, akan jebol APBN kita. Di satu sisi
dilema yang dihadapi digambarkan oleh Pak Presiden seperti ini. Iya, tapi kan masyarakat ini baru kemarin terkena pandemi. Sehingga memang pemerintah merasakan bagaimana kesulitan. Sekarang perekonomian sudah mulai naik. Itu yang menjadi pertimbangan ketika jangan sampai kemudian kita bebankan lagi dengan menaikkan harga BBM yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama Pertalite dan juga solar. Dilemanya adalah itu, tapi Pak Presiden sempat mengatakan bahwa tapi kita harus bicara jujur, apa adanya, bahwa keputusan yang ini harus akan diambil. Tapi Kak Irma bilang tadi, jangan terlalu lama, akhirnya gorengannya mungkin terlalu lama, harganya naik BBM atau enggak, harga udah naik duluan. Kan juga udah mulai terasa kan, Mbak Aisyah, bagaimana, ada tanggap enggak? Iya, memang terlihat juga ya kalau kita lihat di ada antrian di mana SPBU. Iya, saya sudah 2 minggu sebelum ini udah mulai ngantri gitu. Pertalite nggak ada, Pertamax nggak ada gitu. Bahkan Pertamax aja nggak ada ya, dibatasi gitu. Jadi kelihatan memang ke depan memang sudah kelihatan tuh ada mau naik harga gitu. Cuman kan kita yang masyarakat ini kan juga kelihatan ini naik apa enggak sih gitu ya. Begitu. Nah, ini memang ke depan harus pasti juga ya, karena kan ketidakpastian itu juga ada harganya kan? Ada harganya, betul. Seperti itu. Nah, memang dilema itu pasti. Cuman memang nanti mekanismenya seperti apa, kenaikannya seperti apa, nanti harus dipikirkan dengan matang. Gitu. Mas Tulus mau menanggapi? Ya. Dampak sosial ntar dulu ya Mbak Devi ya. Ini ngomongin dulu kira-kira konsum ini berapa lama? Karena kalau kita lihat maju mundurnya pemerintah, dunia usaha dan kemudian kebutuhan masyarakat nggak bisa nunggu. Gitu. Ya, justru pola komunikasi pemerintah atau presiden khususnya dalam 1 bulan terakhir itulah yang menurut saya dilatar belakangi sikap yang kurang tegas dan ambigu sehingga justru menimbulkan satu dampak psikologis. Ya, karena sebenarnya yang dampak kenaikan BBM atau wacana kenaikan BBM itu kan sebenarnya bukan dampak realnya, tapi dampak psikologis, iya. Dampak efek domino yang kemudian direspon dengan kenaikan harga-harga dan pasar yang merespon secara negatif. Ini yang saya kira kurang diantisipasi sehingga BBM belum naik tapi kebutuhan masyarakat sudah naik. Telur misalnya sudah naik sampai 32.000 Ibu-ibu udah mulai teriak ya, 31 sampai 36.000 ini yang saya kira jangan sampai nanti ada kenaikan 2 kali atau bahkan 3 kali setelah misalnya pemerintah menaikkan BBM, ada kenaikan kebutuhan pangan lagi. Ini yang saya kira pemerintah harus menjamin dan menjaga agar ketika kenaikan BBM itu diambil, tingkat inflasi harus betul-betul dikendalikan sehingga tidak mereduksi daya beli masyarakat. Oke. Gitu. Oke, Mbak Devi, tapi kalau kita lihat seperti tadi ya, curhatan dari panelis sendiri atau bahkan juga kita lihat pemberitaan belakangan ini, antriannya sudah panjang, harga juga sudah mulai naik, sudah mulai bisa terlihatkah dampak sosialnya selain juga dampak keekonomian terutama di rumah tangga? Ya, ini kita sebenarnya bicara soal keadilan sosial. Orang sering berpikir bahwa, karena memang survei globalnya menunjukkan kalau udah urusan BBM itu biasanya ujungnya ribut. Padahal data-data menunjukkan termasuk di Indonesia, 80% dari BBM itu yang makanya itu orang kaya. Padahal masyarakat kita banyak yang masih membutuhkan. Jadi sudah semestinya yang mampu yang membayar lebih. Bayangkan saja dengan negara tetangga saja jauh sekali. Pertamax yang mahal itu saja masih subsidi. Tapi masih banyak orang-orang kaya yang kemudian memilih menggunakan Pertalite gitu misalnya. Jadi kalau kita mau bicara soal keadilan sosial, ini saatnya. Biarkan kemudian tadi yang disampaikan oleh Kak Irma, uang yang harusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk BLT, untuk kesehatan dan sebagainya, itu dialihkan ke sana. Karena saat inilah justru saat-saat paling kritis masyarakat membutuhkan hal tersebut. Tapi memang pengalaman seluruh dunia karena ini urusannya langsung kelihatan harian, orang tetap merasa bahwa kalau naik BBM ini pemerintah jahat. Padahal tidak, keadilan sosial itu justru terjadi kalau kemudian BBM dinaikkan. Kemudian subsidi bisa diberikan ke program-program yang lebih strategis. Seperti itu. Nah, di tengah kegalauan antara naik atau tidak, kapan saatnya akan diumumkan, sinyal BBM subsidi pasti segera naik sebenarnya sudah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan di akhir pekan lalu. Jadi kata Menteri Luhut, kapan harga BBM naik masih menunggu hitung-hitungan beberapa hal yang perlu diantisipasi setelah kenaikan harga BBM nanti. Salah satunya adalah hitungan mengenai bantalan sosial yang juga tadi sempat dibahas sedikit dari panelis kita. Dampaknya itu seperti apa bantalannya? Yuk kita dengarkan statement dari Pak Luhut berikut ini. Modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan
mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Jadi sebenarnya statement dari Pak Luhut itu minggu lalu yang mengatakan mungkin pekan depan Presiden, mungkin pekan depan adalah pekan ini. Tapi sepertinya nggak ada indikasi ya, tanda-tanda akan diumumkan. Sementara si malakamanya seperti apa sih? Mungkin ada hitung-hitungan lebih jauhnya Mbak Aisha. Soal semakin lama pemerintah menunda pengumuman atau mengambil keputusan dengan segala resiko dan hitungannya, maka juga akan semakin besar dampak yang akan dirasakan masyarakat. Ya, mungkin kita bisa lihat ya dari beberapa waktu historis beberapa waktu lalu, misalnya tahun 2014-2013 itu kan juga BBM naik ya. Dan di situ juga ada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Mungkin itu juga jadi sebuah pertimbangan ketika BBM-nya naik akan pertumbuhan ya, ekonomi. Cuman memang tadi benar dikatakan sama Mbak Devi ya, bahwa di sinilah memang keadilan sosial harus ditegakkan gitu ya, karena tadi 80% BBM subsidi itu dinikmati oleh 60% dari orang terkaya gitu ya, dan 40%-nya hanya menikmati 20% subsidi. Nah di sini sementara kan pemerintah juga butuh memberikan pengeluaran target-target SDGs misalnya stunting dan lain-lain, dan di situ ada sisi pemborosan ya dari BBM yang memang jumlahnya sangat besar sekali. Nah, ada target-target yang lain yang harus dicapai gitu ya. Di sini memang harus kita cukup ke depan. Soal keadilan sosial ini menarik, bahwa sempat disampaikan oleh Kak Irma, Mbak Devi, dan dimention kembali oleh Mbak Aisha bahwa bagaimana menjaga BBM ini tepat sasaran. Karena Bu Sri Mulyani kalau tidak salah sempat mengatakan bahwa itu salah satu resiko yang akhirnya diambil oleh pemerintah ketika memang akan ada kebocoran dari subsidi ini. Tapi kalau bocor terus kan berarti nggak belajar dari kenaikan-kenaikan BBM sebelumnya. Ada data yang jelas yang tadi juga disebutkan oleh panelis. Gimana Kak Irma? Jadi gini Afi, kita sama-sama bisa tanya deh sama adik-adik mahasiswa ini yang pakai motor. Rata-rata teman-teman adik-adik mahasiswa yang pakai motor hari ini tuh pakainya Pertamax loh. Nggak pakai Pertalite, jarang yang pakai Pertalite, pakainya Pertamax. Nah kemudian yang harus disiapkan menurut saya, kalaupun BBM ini naik gitu ya, dengan yang tadi disampaikan Devi bahwa harus ada keadilan sosial di sini, BLT-nya ya, tunjangan langsung dari pemerintah kepada masyarakat yang harus tepat sasaran itu, yang harus disiapkan segera sebagai strategi bantalan agar masyarakat ini tidak semakin susah, Afi. Nah kalau itu tidak disiapkan ya pasti akan ada gejolak pasti timbul ya, kegaduhan pasti timbul. Maka kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan segera bantalan-bantalan tersebut. Kalau subsidi yang harus dilakukan pemerintah adalah pendidikan, itu penting sekali, kesehatan, itu disubsidi. Ya kesehatan kan? Harus disubsidi. Ya, tapi kalau BBM kalau terus-menerus seperti ini, Venezuela aja bisa bangkrut, apalagi Indonesia. Ini bukan saya bukan ingin mengatakan bahwa pemerintah berbisnis kepada rakyat, tidak ya. Tapi keadilan sosial tadi yang disampaikan Devi tadi memang harus diluruskan oleh pemerintah Indonesia agar masyarakat juga tahu bahwa subsidi itu tidak bisa terus-menerus dilakukan karena akan tidak adil bagi masyarakat Indonesia seluruhnya sebenarnya. Oke. Mbak Devi mau silakan. Kalau tadi bicara nanti harga naik ini kan tinggal masalah pengaturan. Artinya gini, ketika yang namanya truk yang bawa cabai ya pasti harusnya ada subsidi di sana. Bukan kemudian kendaraan umum menurut hemat saya. Karena dampak turunannya luar biasa. Sekarang gini deh. Negara tetangga 32.000, bayangin saja. Tetangga lagi yang nggak jauh-jauh juga, Thailand 27.000 bahkan. Kita ini luar biasa sekali penuh kasih sayangnya pemerintah sebenarnya. Sama rakyatnya gitu sama ya. Rakyatnya, tapi artinya ada hal yang dikorbankan gitu dari kepentingan yang lebih luas. Saya yakin demo tidak akan terjadi kalau kemudian juga nanti saat pengumuman dijelaskan dengan sangat rinci apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait biar cabai nggak naik, telur tadi nggak naik dan sebagainya. Misalnya
truknya dipastikan ini, atau kemudian masyarakat yang dengan data yang tepat sasaran itu dipastikan mereka bisa mendapatkan subsidi telur, subsidi beras misalnya. Insya Allah itu akan membuat masyarakat juga akan tenang. Mengingat kita juga pandemi ini kan sebenarnya juga ada perubahan gaya hidup di mana masyarakat lebih banyak menahan diri untuk keluar. Nah ini satu momentum yang sebenarnya belajar dari beberapa negara ini menarik ketika contohnya Nigeria 2012 dibuat naik muamuknya luar biasa 2 minggu bakar-bakaran. Tapi begitu pas pandemi dinaikin masyarakat sudah jauh lebih mentalnya sudah lebih terlatih gitu ya. Dan mudah-mudahan ini momentum yang bisa Alhamdulillahnya Vi, alhamdulillahnya kan kita beras sekarang sudah nggak impor lagi. Artinya di situ sudah ada kemandirian ya dari bahan pokok kita. Nah ini yang perlu juga kita perhatikan. Seperti Cina misalnya, kalau Cina Utara itu kan dia tanam gandum karena mereka makannya mie, makannya bakpao. Tapi Cina Selatan makannya beras, maka kemudian dia tanam beras. Di Indonesia yang makan jagung, yang makan sagu, makan beras juga sekarang, gitu kan. Jadi yang gini-gini juga harus menjadi strategi pemerintah. Oke, bicara soal strategi pemerintah, saya juga akan tanya. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Tulus bahwa komunikasinya dong kepada masyarakat yang harus diperbaiki, harus dijelaskan agar pemahaman bisa didapat. Sehingga tidak ada kegundahan dan kegelisahan untuk menjaga supaya nggak ada gejolak terutama sosial di masyarakat. Kita lanjutkan Mas Tulus, abis ini saya akan beri kesempatan kepada Anda. Kita jeda, kami lanjutkan sesaat lagi.